Hai semuanya, jumpa lagi di Lana M7. Dan di kesempatan kali ini kita akan membawakan alur cerita film berjudul Goal. Film ini menceritakan perjalanan seorang pemuda untuk dapat menjadi pesepak bola profesional. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Film ini menceritakan seorang anak yang gemar bermain sepak bola bernama Santiago. Di suatu malam, Santiago dibangunkan oleh orang tuanya. Mereka pun pergi di suatu perbatasan. Tetapi ketika mereka hendak melewati perbatasan itu, tiba-tiba datang patroli polisi yang menghadang mereka. Di saat itu, bola Santiago terjatuh, di mana Santiago pun bermaksud untuk mengambil bolanya. Namun hal itu dilarang ayahnya, dan Santiago bersama ayahnya pun pada akhirnya pergi dari tempat itu. Beberapa tahun kemudian, Santiago pun telah tumbuh dewasa, di mana saat itu Santiago membantu pekerjaan ayahnya sebagai tukang bersih-bersih. Namun ketika telah selesai membantu ayahnya, Santiago mengisi waktu luangnya dengan bermain sepak bola. Namun, ketika hendak bermain sepak bola, Santiago tidak diizinkan wasit dikarenakan dia tidak memakai deker. Tidak hilang akal, Santiago pun menghampiri tempat sampah dan mengambil kardus yang dijadikan sebagai deker. Kemudian Santiago pun bermain dan menunjukkan skillnya hingga timnya yang sebelumnya tertinggal gol pada akhirnya dapat membalikan keadaan. Selain membantu pekerjaan ayahnya sebagai tukang bersih-bersih, Santiago pun bekerja juga sebagai asisten pelayan. Uang hasil Santiago bekerja, dia sisihkan sebagian di sebuah sepatu yang telah usang. Suatu hari, ada seorang pemandu bakat bernama Glenn Foy. Glenn nampak terkesima menyaksikan permainan Santiago. Kemudian ketika Santiago hendak pulang, Glenn Foy datang menghampirinya. Mereka pun berkenalan dan di saat itu Glenn menyampaikan bahwa ada agen olahraga yang Glenn ingin agen itu menonton permainan Santiago. Lalu setelah itu mereka pun berpisah. Singkat cerita, Glenn menemui seseorang bernama Barry. Di sana Glenn menceritakan Santiago kepada Barry. Dan ternyata Barry setuju untuk datang ke pertandingannya Santiago. Kemudian, pertandingan itu pun tiba. Sebelum bertanding, Santiago menghirup inhaler asma. Dan dari sini kita mengetahui bahwasannya Santiago memiliki penyakit asma. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi penampilan Santiago di lapangan. Yang mana di sana, Santiago berhasil mencetak gol yang membawa timnya menang. Namun di sisi lain, ternyata Barry tidak datang di pertandingan itu. Dan setelah kejadian itu, Glenn tetap berusaha menawarkan Santiago pada kenalannya. Yang mana kali ini Glenn menawarkan Santiago kepada seseorang bernama Mr. Donham. Di sana Mr. Donham menyetujui permintaan Glenn untuk diberikannya kesempatan pada Santiago. Selanjutnya, latar pun berganti, di mana kali ini Glenn menemui Santiago dan menawarkannya untuk menjalani uji coba di Newcastle United di Inggris. Namun di sana Santiago menghadapi pertentangan dari ayahnya. Tetapi Glenn tetap memberikan kartu namanya kepada Santiago. Bila mana nanti Santiago memerlukan itu untuk menghubungi Glenn. Setelah itu, Santiago pun kembali melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang ditujukan untuk ongkos pergi ke Inggris. Namun hal yang mengejutkan terjadi ketika Santiago memeriksa tabungan di sepatu. Uang yang telah dia tabung itu telah lenyap. Dan ternyata, uang tabungan Santiago telah digunakan ayahnya untuk menambah kekurangan membeli truk. Hal itu tentu membuat Santiago kecewa. Tetapi di suatu hari, Santiago mendapat kejutan dari neneknya, yaitu kumpulan tiket dengan tujuan akhir Inggris yang dibeli dengan tabungan miliknya. Dan dimulailah petualangan Santiago di Inggris. Halo. Kemudian ketika telah sampai di Inggris, Santiago pun menghubungi Glenn.
Lalu setelah menuruni kereta, akhirnya Santiago dan Glenn bertemu. How's it going? Why didn't you call me from LA? Berikutnya, Glenn membawa Santiago ke rumahnya, dan di sana Santiago tinggal untuk sementara. Singkat cerita, Santiago pun diajak oleh Glenn untuk bertemu Mr. Dornham. Kemudian Mr. Dornham memerintahkan Glenn untuk mengajak Santiago ke tempat latihan. Dan seperti biasa, sebelum memulai pertandingan, Santiago terlebih dahulu menghisap inhaler asma. Tidak lama dari itu, datanglah pelatih klub bernama Mal Braithwaite. Kemudian setelah itu, latihan pun dimulai. Santiago yang baru datang pun langsung dicoba untuk dimainkan. Namun ternyata kondisi lapangan yang becek dan permainan yang cukup keras membuat Santiago tidak dapat bermain dengan maksimal. Tidak jarang hal itu membuat Santiago terjatuh. Dan yang paling parah adalah ketika Santiago mengambil tendangan bebas. Dia justru malah jatuh terpeleset. Harapan Santiago untuk dapat menjadi pemain sepak bola profesional hampir saja terkubur dalam-dalam. It's not gonna be a tomorrow, Santiago. Namun di sana Glenn Foy terus mengusahakan agar dapat menjadikan Santiago pemain sepak bola profesional. Hingga pada akhirnya Santiago mendapat masa percobaan selama sebulan. Tentu saja, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Santiago. Dia berlatih dengan begitu giat, hingga akhirnya dia pun masuk skuad cadangan. Singkat cerita, pertandingan pun akan dimulai. Di sana Santiago diposisikan sebagai sayap kanan. Namun sebelum pertandingan dimulai, terjadi sebuah insiden di mana pada saat itu inhaler asma Santiago terjatuh dan diinjak salah satu rekan di sana. Kemudian pertandingan pun dimulai. Di sana terlihat sekali perubahan dari permainan Santiago ketika tidak menggunakan inhaler asma. Santiago terlihat begitu lemah di pertandingan itu. Dan Santiago pun digantikan. Kejadian itu pun membuat Santiago pada akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Di sana, Santiago memulai perjalanannya dengan menaiki taksi. Di sisi lain, ada salah satu pemain Newcastle United bernama Gavin yang telat pergi ke tempat latihan. Dan ketika hendak pergi, ternyata mobilnya telah kehilangan satu ban. Kemudian Gavin pun menghubungi taksi, dan didapatkanlah taksi yang ditumpangi Santiago. Dan taksi itu pun putar balik untuk menjemput Gavin. Alhasil bertemulah Santiago dengan Gavin. Dan ketika telah sampai, Gavin mencoba untuk membujuk Mr. Dornham dan juga menyampaikan bahwasanya yang terjadi malam itu adalah karena Santiago kehilangan inhaler. Yang juga Santiago pun punya asma. Dan ternyata Mr. Dornham menerima alasan yang disampaikan oleh Gavin. Singkat cerita, Santiago kembali bermain untuk Newcastle United di tim mudanya melawan Queen's Park Rangers. Di pertandingan itu, Santiago menampilkan permainan dengan baik dan juga dapat mencetak gol. Kemudian pertandingan demi pertandingan dilalui oleh Santiago yang membuat permainannya menjadi lebih baik. Hingga di suatu hari, Santiago menyampaikan keluhan kepada pelatih, yang mana dia tidak terdaftar dalam tim cadangan. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata Santiago justru tergabung di tim utama. Singkat cerita, pertandingan di tim utama Newcastle pun dimulai. Untuk sementara, di sana Santiago masih berada di pemain cadangan. Namun di saat pertandingan sedang berlangsung, salah satu pemain Newcastle United mendapatkan pelanggaran dari tim lawan. Dan di momen inilah Santiago masuk menggantikan rekan satu timnya. Di lain tempat, ternyata ayah Santiago pun menyaksikan pertandingan anaknya dengan terlihat begitu bangga. Kemudian di lapangan, Santiago pun memperlihatkan permainannya yang ciamik. Dan di saat Santiago sedang menusuk daerah pertahanan lawan hingga di daerah kotak penalti, di sana Santiago dilanggar dan hal itu pun menghasilkan penalti untuk tim Newcastle United. Lalu Gavin pun maju sebagai eksekutor penalti itu.
Dan Gavin pun berhasil mencetak gol melalui titik putih, sekaligus membawa Newcastle menjadi pemenang di pertandingan itu. Tetapi ketika pertandingan berakhir, Mr. Donham memanggil Santiago. Di sana Mr. Donham mengatakan bahwa kau seharusnya memperhatikan dua pemain yang posisinya lebih bebas selain kau. Kau tidak mengoper, kau main untuk kejayaan. Tentu saja, setelah mendengarkan perkataan itu, Santiago terlihat terkena mental. Cerita pun kembali berlanjut, yang mana kali ini kita diperlihatkan adik Santiago yang sedang mencari ayahnya. Namun hal yang menyesakan dada terjadi ketika adik Santiago menemukan ayahnya telah terbujur kaku. Kemudian kembali ke Inggris, di mana di sana Glenn datang menghampiri Santiago untuk memberitahukan bahwa ada telepon dari LA dan Santiago harus menghubungi neneknya. Kabar duka pun sampai ke Santiago, di mana di sana dikabarkan bahwasannya ayahnya Santiago telah meninggal terkena serangan jantung. Kabar itu pun benar-benar membuat Santiago terpukul. Singkat cerita, Santiago pun memutuskan untuk pulang. Di sana Glenn menemani Santiago untuk melepas kepergiannya. Tetapi ketika Santiago sedang menunggu penerbangan pesawat, terlihat nampaknya untuk pergi dari Inggris adalah sesuatu yang berat untuk Santiago. Dan saat itu juga, Santiago teringat kenangan masa lalu bersama ayahnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi ketika Santiago membatalkan penerbangannya dan kembali ke lapangan bertemu dengan Mr. Donham. Selanjutnya, Santiago kembali melakukan latihan. Dari sisi lapangan, Mr. Donham menyaksikan latihan Santiago lalu kemudian memanggilnya. Di sana Santiago menyampaikan kepada Mr. Donham bahwasanya dia hanya ingin mencoba bagaimana rasanya berada di lapangan ini. Kemudian Mr. Donham mengatakan kepadanya bahwa kau akan merasakannya hari Sabtu. Sekarang keluar dari rumput. Dan tentu saja hal itu membuat Santiago menjadi terlihat bahagia dan bersemangat. Singkat cerita, pertandingan antara Newcastle United melawan Liverpool akan segera dimulai. Pada laga itu, Santiago masuk ke starting 11. Kemudian pertandingan pun dimulai. Terlihat di sana kedua tim bermain dengan begitu ketat. Namun lewat skema serangan balik, Newcastle United pada akhirnya dapat mencetak gol lewat sundulan Gavin. Here comes Harris. Harris! It's a dream start for Newcastle. Tak mau kalah, Liverpool pun kembali melancarkan serangan pada daerah pertahanan Newcastle United. Hingga pada akhirnya Liverpool dapat menyamakan kedudukan lewat gol sundulan dari Igor Biscan. Dan selanjutnya juga Liverpool kembali mencetak gol lewat tendangan dari Milan Baros, hingga membuat Liverpool memimpin sementara dengan skor 2-1. Selanjutnya, babak pertama pun dilanjutkan babak kedua. Di babak kedua ini, Santiago mencoba untuk menunjukkan skillnya dengan melewati beberapa pemain Liverpool. Hal itu pun tidak sia-sia, karena ketika sudah mendekati gawang, Santiago mengoper bola ke Gavin dan menghasilkan sebuah gol lewat tendangan dari Gavin dan membuat kedudukan menjadi 2-2. Selanjutnya, sisa waktu tinggal 3 menit. Dan Newcastle United sedang di bawah tekanan. Namun di menit-menit akhir, Newcastle United mendapat tendangan bebas setelah Gavin yang dilanggar di area itu. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi di mana Gavin memberikan tendangan itu kepada Santiago. Tetapi dengan sebuah tendangan yang ciamik, Santiago berhasil mencetak gol di menit-menit akhir. Kemudian pertandingan pun usai, yang mana Newcastle United menjadi juara di pertandingan itu dengan skor 3-2. Oke guys, itu tadi telah kami hadirkan untuk Anda, alur cerita film Goal. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.